Kenapa banyak bangsa jatuh ke dalam ketidaksadaran kolektif, bahkan mendukung pemimpin yang menindas mereka? Fenomena di mana rakyat mendukung pemimpin yang menindas mereka merupakan gejala kompleks dari ketidaksadaran kolektif, di mana bukan sekadar kegagalan individu dalam berpikir kritis, melainkan hasil dari proses domestikasi kesadaran yang berlangsung secara sistemik dan terselubung. Salah satu kunci untuk memahami kondisi ini adalah konsep tititainment yang diperkenalkan oleh Zbigniew Brzezinski dalam Forum Global tahun 1995 sebagai bentuk manajemen sosial yang dirancang untuk menguasai mayoritas manusia yang tidak lagi diperlukan oleh sistem kapitalisme global pasca industri. Dalam visi Brzezinski, masyarakat dibagi menjadi segelintir elit yang mengendalikan sistem dan massa besar yang dijauhkan dari produksi, partisipasi politik, serta akses terhadap wacana kritis. Agar kelompok ini tidak memberontak, maka mereka perlu ditenangkan melalui kombinasi antara hiburan dangkal atau entertainment dan kebutuhan hidup konsumtif minimum tanpa membangun kesadaran berpikir kritis atau dijebak dalam zona kenyamanan. Mekanisme ini bukan sekadar strategi ekonomi atau propaganda, melainkan usaha mempengaruhi yang menembus ke dalam kesadaran. Tititainment mengalihkan nalar menjadi konsumsi, menggantikan refleksi menjadi distraksi, dan menciptakan generasi yang tidak sekadar tidak mampu berpikir kritis, tetapi bahkan tidak merasa perlu berpikir. Dalam kerangka ini, kesadaran kolektif tidak tumbuh dalam kehampaan, melainkan dikultivasi melalui sistem pendidikan yang menekankan kepatuhan, media yang memproduksi ilusi pilihan dan kebebasan, serta budaya populer yang menekankan ekspresi emosional tanpa substansi intelektual. Akibatnya, masyarakat hidup dalam simulasi kebebasan, di mana mereka merasa memilih, berbicara, bahkan memprotes, padahal seluruh ruang gerak telah dipetakan oleh sistem yang mengontrol apa yang boleh dirasakan dan dipikirkan. Ketika seorang pemimpin otoriter muncul dan menawarkan rasa aman, kebanggaan nasional, atau identitas budaya melalui narasi yang emosional, maka masyarakat yang sudah terlarut secara kognitif justru melihatnya sebagai representasi harapan. Ia menjadi figur paternalistik yang menawarkan kepastian di tengah kekacauan global, walaupun kepastian itu dibangun di atas represi, manipulasi, dan penghapusan oposisi. Bahkan, dukungan terhadap pemimpin semacam itu seringkali bersifat fanatik, karena tidak lahir dari nalar, tetapi dari rasa takut, trauma kolektif, dan kerinduan akan stabilitas yang semua itu telah dipelihara oleh mekanisme tititainment. Lebih jauh, tititainment bukan hanya menina-bobokkan, tetapi juga memperkecil kemungkinan resistensi. Masyarakat yang kenyang secara material semu, namun lapar secara spiritual dan intelektual, kehilangan kemampuan untuk membayangkan alternatif. Mereka tidak lagi bisa membedakan antara ketertiban dan represi, antara kedamaian dan keheningan paksa, antara kemajuan dan eksploitasi. Dalam kondisi ini, kebenaran menjadi relativistik dan digantikan oleh loyalitas. Logika digantikan oleh retorika, dan keadilan dikompensasikan dengan hiburan sesaat. Kritik dianggap gangguan, perlawanan dilabeli sebagai pengkhianatan, dan solidaritas dibunuh oleh algoritma yang memisahkan manusia ke dalam gelembung-gelembung yang tidak pernah saling berbicara. Maka, bukan hanya penindasan yang menjadi normal, tapi cinta terhadap penindas menjadi bagian dari identitas. Di titik inilah tititainment mencapai puncaknya, bukan sekadar menciptakan rakyat yang pasif, tapi rakyat yang secara aktif membela sistem yang menindas mereka demi kenyamanan, ilusi kebanggaan, dan rasa memiliki dalam dunia yang semakin absurd. Mengapa individu atau kelompok cenderung terjebak dalam program tititainment? Hoaks dan disinformasi. Masyarakat disuguhi narasi menakutkan secara terus-menerus di media sosial, membuat mereka panik, reaktif, dan tidak sempat berpikir jernih. Ini melengahkan nalar kritis dan menciptakan kepatuhan pada narasi yang paling viral, bukan paling benar. Apa itu ketidaksadaran kolektif? Definisi:
Kegagalan berpikir kritis dalam level sosial, ketika individu ikut arus kelompok tanpa menimbang benar atau salah. Ketidaksadaran kolektif dapat dipahami sebagai kegagalan berpikir kritis yang terjadi secara massal ketika individu dalam suatu masyarakat cenderung mengikuti arus kelompok tanpa terlebih dahulu menimbang apakah keputusan atau kepercayaan yang mereka ikuti itu benar atau salah. Fenomena ini bukan sekedar soal ketidaktahuan individu, melainkan merupakan hasil dari proses sosial dan psikologis yang saling memperkuat. Lalu apa penyebab-penyebabnya? 1. Konformitas sosial. Konformitas terjadi ketika individu mengikuti sikap atau pendapat mayoritas demi diterima secara sosial, bahkan jika bertentangan dengan keyakinan pribadi atau fakta objektif. Dalam masyarakat yang menjunjung stabilitas kelompok lebih tinggi daripada kebenaran, konformitas membuat orang enggan bersikap kritis karena takut dikucilkan atau dicap berbeda. Akibatnya, kebenaran digantikan oleh kenyamanan dalam keseragaman. 2. Echo chamber, gema opini. Echo chamber terjadi ketika seseorang hanya berinteraksi dengan informasi atau orang yang sependapat dengannya. Dalam ruang gema ini, ide yang sama diulang-ulang hingga terdengar seperti kebenaran mutlak, sementara pendapat berbeda disaring, ditolak, atau dianggap musuh. Media sosial memperkuat fenomena ini melalui algoritma yang hanya menyajikan konten serupa dengan preferensi pengguna, sehingga mempersempit wawasan dan melanggengkan ilusi kebenaran kolektif. 3. Bias kognitif bersama, efek Dunning-Kruger. Efek Dunning-Kruger adalah bias kognitif di mana seseorang yang minim pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang justru merasa paling tahu atau paling benar. Fenomena ini dijelaskan oleh dua psikolog, David Dunning dan Justin Kruger, pada 1999. Intinya, semakin tidak tahu seseorang, semakin besar kemungkinan ia merasa tahu. Ini bukan hanya kesalahan individu, tapi menjadi sangat berbahaya saat terjadi secara massal, terutama dalam masyarakat yang minim budaya literasi dan tradisi berpikir kritis. Dalam konteks ketidaksadaran kolektif, efek ini menjelaskan mengapa pandangan dangkal, simplistis, atau bahkan salah kaprah bisa begitu populer dan disebarkan dengan penuh keyakinan. Masyarakat yang tidak terlatih dalam berpikir analitis atau skeptis terhadap informasi merasa cukup hanya dengan merasakan kebenaran, bukan memverifikasinya. Ketika orang-orang yang tidak berkapasitas terhadap suatu pengetahuan namun berani berbicara paling lantang dan percaya diri, ditambah echo chamber yang mendukung, mereka justru menjadi opinion leader yang berpengaruh, bukan karena kebenaran, tapi karena visibilitas dan volume suara. Sementara itu, mereka yang benar-benar kompeten seringkali mengalami efek sebaliknya. Mereka menyadari kompleksitas, keraguan, dan batasan pengetahuan, sehingga berbicara dengan hati-hati, atau bahkan memilih diam. Dalam ruang publik yang telah kehilangan penghargaan terhadap kualitas argumen, keraguan justru dianggap kelemahan, dan keyakinan buta dianggap kekuatan. Maka masyarakat terbalik secara epistemologis, yang tidak tahu dianggap tahu, yang tahu dianggap elitis, dan ketidaksadaran menjadi semacam konsensus sosial. Dalam jangka panjang, efek Dunning-Kruger yang tak terkoreksi menciptakan atmosfer intelektual yang stagnan dan resistensi terhadap perubahan. Maka, dalam kerangka ketidaksadaran kolektif, efek ini bukan hanya gejala psikologis, tapi telah menjadi alat kekuasaan karena semakin mudah bagi elit manipulatif untuk mengendalikan opini massa yang percaya diri dalam ketidaktahuannya. Hubungan dengan kepatuhan buta. Ketidaksadaran kolektif bekerja sebagai atmosfer sosial yang menekan kapasitas berpikir individu. Ia menciptakan situasi di mana orang ikut-ikutan karena semua orang juga begitu. Di sisi lain, kepatuhan buta adalah mekanisme psikologis individu yang tunduk pada otoritas atau norma dominan tanpa berpikir ulang, bahkan ketika yang ditaati jelas keliru. Ketika keduanya bertemu, terbentuk siklus saling menguatkan. Ketika mayoritas masyarakat menerima kesalahan sebagai kebenaran, karena ikut arus atau takut berbeda,
maka individu akan semakin aman untuk mematuhi secara membuta dan justru memperkuat dominasi kekeliruan tersebut menjadi semacam kebenaran bersama. Fenomena ini tercermin dalam berbagai kasus historis. Eksperimen Milgram menunjukkan bahwa individu bisa melakukan tindakan kejam hanya karena disuruh oleh otoritas tanpa merasa bertanggung jawab secara moral. Dalam skala lebih luas, kita melihat bagaimana masyarakat Nazi Jerman membiarkan, bahkan mendukung, kekejaman terhadap minoritas karena terserap dalam atmosfer nasionalisme massal dan propaganda. Maka ketidaksadaran kolektif dan kepatuhan buta bukan hanya gejala sosial dan psikologis, melainkan dua instrumen utama yang memungkinkan kekuasaan bekerja tanpa perlawanan karena masyarakat secara aktif ikut melanggengkannya. Solusi mengatasi ketidaksadaran kolektif dan kepatuhan buta. 1. Literasi kritis. Berpikir kritis, literasi media. Membangun literasi kritis adalah langkah fundamental untuk mengatasi ketidaksadaran kolektif dan kepatuhan buta. Individu perlu dilatih agar mampu berpikir analitis, skeptis terhadap informasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau propaganda. Literasi media menjadi bagian penting karena masyarakat harus mampu memilah sumber informasi yang kredibel dan memahami cara kerja media massa dan media sosial agar tidak terjebak manipulasi. 2. Ruang dialog. Forum warga, diskusi sehat. Menciptakan ruang dialog yang sehat dan terbuka merupakan sarana vital untuk menumbuhkan kesadaran kritis secara kolektif. Forum warga, kelompok diskusi, dan musyawarah yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dapat memperkuat budaya bertukar pikiran dan menerima perbedaan. Dengan dialog, ketegangan sosial berkurang dan masyarakat bisa berpikir secara lebih terbuka dan reflektif. 3. Tokoh dan agen perubahan. Guru, pemuda, seniman, bahkan tokoh agama yang kritis. Peran tokoh dan agen perubahan seperti guru, pemuda, seniman, dan tokoh agama yang memiliki kualitas untuk berpikir kritis sangat krusial. Mereka menjadi inspirator sekaligus motivator yang mampu menyalakan kesadaran politik dan sosial. Dengan keberanian mereka menyuarakan kebenaran dan membongkar ketidakadilan, mereka membantu masyarakat keluar dari ketidaksadaran kolektif dan menolak kepatuhan tanpa dasar. 4. Kemandirian ekonomi, koperasi, UMKM, solidaritas komunitas. Kemandirian ekonomi memperkuat posisi masyarakat agar tidak tergantung pada elit atau sistem yang menindas. Melalui koperasi rakyat, UMKM berbasis komunitas, dan solidaritas ekonomi, masyarakat bisa mendapatkan kebebasan finansial yang memungkinkan mereka berpikir dan bertindak secara lebih bebas tanpa tekanan atau manipulasi ekonomi yang memaksa kepatuhan. 5. Pendidikan alternatif, taman bacaan rakyat, komunitas belajar. Pendidikan alternatif seperti taman bacaan rakyat dan komunitas belajar membuka akses pendidikan yang tidak terjebak dalam kurikulum baku yang seringkali bias. Metode belajar yang lebih inklusif, berbasis pengalaman dan partisipatif, membantu mengembangkan kemampuan kritis dan kemandirian intelektual masyarakat di luar lingkungan formal. 6. Kepemimpinan transparan, lawan kultus individu, biasakan kritik sehat. Kepemimpinan yang transparan dan terbuka terhadap kritik adalah kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam kultus individu dan kepatuhan buta. Pemimpin yang akuntabel dan mekanisme check and balance yang efektif akan mendorong budaya politik yang sehat, di mana kritik menjadi bagian dari pembangunan bersama, bukan ancaman. Rakyat yang berani berpikir dan mandiri adalah wujud asli dalam bernegara. Dalam situasi ketika kekuasaan telah dikuasai oleh kepatuhan buta, maka diperlukan rakyat yang memiliki keberanian untuk berpikir dan berdiskusi. Maka, tugas kita bukan sekadar mengeluh atau menunggu penyelamat. Mulailah dari hal paling dekat. Membuka ruang dialog di rumah,
mendukung ekonomi lokal, atau menyuarakan kebenaran di komunitasmu.